Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Jago Matematika. Belajar matematika bersama kami. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat bagian 2. Untuk bagian pertama sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yang bisa teman-teman tonton di tanda di sini. Jika muncul tanda, teman-teman bisa klik untuk menonton video bagian pertama. Pada bagian kedua ini, kita lanjutkan sifat yang keempat, yaitu apabila A pangkat N kemudian dibagi dengan A pangkat M, maka itu sama dengan A kemudian pangkatnya dikurangi N kurangi M, karena ini pembagian. Jika sifat sebelumnya yang ketiga itu perkalian ya, jika perkalian pangkatnya ditambahkan, karena bilangan pokoknya ini sama. Jadi intinya kalau pembagian itu dikurangi, kalau perkalian itu ditambah ya teman-teman pangkatnya. Itu hanya untuk perkalian atau pembagian yang bilangan pokoknya sama ya. Ini kan A, permisalan A sama A itu sama, berarti kita contohkan. Nah, di sini ada contohnya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nah, di sini hasilnya itu kita tulis bilangan pokoknya di sini angka 4. Karena bilangan pokoknya ini sama dan pangkatnya ini tinggal dikurangi saja. Maka di sini 4 pangkat 2 ya teman-teman. Kemudian hasilnya 4 pangkat 2 yaitu 16. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan manual dioperasikan satu-satu sini itu bisa, tapi lebih lama karena harus pangkat 5 kemudian pangkat 3 baru dibagi. Kalau ini tinggal dikurangkan sehingga pangkatnya lebih kecil dan mudah dihitung. Contoh yang kedua, di sini contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Misalkan angka 6 kemudian pangkat 7 dibagi angka 6 pangkat 5. Maka di sini kita langsung tulis bilangan pokoknya dan pangkatnya dikurangi karena pembagian 7 kurangi 5. Sini hasilnya 6 pangkat 2 dan 6 pangkat 2 itu 36. Gampang kan, daripada kita pangkatkan satu-satu kemudian dibagi. Itu lebih rumit dan lebih lama menyelesaikannya. Misalnya teman-teman terbiasa manual, itu juga boleh jika teman-teman merasa lebih mudah. Kemudian sifat yang kelima, di sini ada dalam kurung A pangkat M, kemudian di luar kurungnya ada pangkat lagi. Itu sama dengan A pangkatnya itu dikalikan. Kita kotakkan. Jadi ini sifat yang kelima. Contohnya, kita contohkan misalkan 2 pangkat 4 di dalam kurung, kemudian di luar kurung ada pangkat 2. Nah, di sini berarti kan angka 2 ini pangkatnya dikalikan 4 kali 2. Nah, di sini hasilnya pangkatnya berarti 8 ya teman-teman. 2 pangkat 8 hasilnya 256. Gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman bisa menggunakan cara manual, boleh seperti ini. 2 pangkat 4 hasilnya 16 ya teman-teman. Kemudian dipangkatkan 2. 16 pangkat 2 itu 256 atau 16 kali 16 itu 256. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua sini yaitu 3. Angka 3 dipangkatkan 2 di dalam kurung, maka kita tulis angka 3 di sini dan pangkatnya dikalikan 2 kali 3. Hasilnya di sini 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 ini hasilnya berapa? Hasilnya 729. Jika teman-teman menyelesaikannya dengan manual, bisa seperti ini. 3 pangkat 2 yaitu 9, kemudian pangkatkan 3. 9 pangkat 3 hasilnya 729. Gitu ya teman-teman, sifat yang kelima. Kemudian kita pindah ke sifat yang keenam. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, simpel ya teman-teman, ini sifat yang keenam simpel. A pangkat 0 sama dengan 1. Angka apapun yang dipangkatkan 0, 1, hasilnya 1. Contohnya di sini ada 2 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Misalkan 171 pangkat 0 berarti hasilnya 1. Misalkan minus 40 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Mungkin itu saja sifat-sifat yang bisa saya bahas pada video kali ini. Dan kita akan lanjutkan sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat pada video selanjutnya di bagian ketiga. Jika teman-teman merasa bermanfaat pada video kali ini, jangan lupa berikan like pada video ini, dan jika teman-teman ada pertanyaan, tulis di kolom komentar.
Dan jangan lupa untuk sebarkan video ini kepada teman kalian agar teman kalian mendapatkan manfaat juga. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.